satu, yang pertama Bapak Ibu harus terima saya, mencintai saya dulu. Karena kalau Bapak Ibu tidak terima saya, tidak mencintai saya, beban berat, salib berat ini tidak bisa kita pikul. Saya tidak pernah takut kepala sekolah. Saya juga tidak takut pengawas. Kalau begitu Ibu takut siapa? Saya takut siswa, Pak. Halo Sobat Inspiratif, jumpa kembali bersama saya Iwan Syahril dalam Telusur Inspirasi, ruang diskusi untuk menggali berbagai inspirasi untuk seluruh negeri. Sobat Inspiratif mungkin masih ingat, di episode sebelumnya kita berbicara tentang cinta belajar, bagaimana menumbuhkan rasa cinta belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bersama dua orang narasumber hebat, Kartini Muda Indonesia, Maudy Ayunda, dan Ibu Guru Galih. Pada kali ini, kita ada di lapangan nih, kita ada di Kecamatan Kangai, di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Nanti ada dua orang kepala sekolah yang akan berbagi bagaimana pandangan mereka, perjalanan mereka tentang sekolah, terutama bagaimana mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Yuk kita kenalan dengan dua orang narasumber kita ini. Mari saksikan video berikut ini. Sejarah berdirinya sekolah ini merupakan kerinduan masyarakat desa Nangahale yang belum memiliki sekolah SMP negeri. Maria Hastuti Lisnawati, atau biasa yang disapa Ibu Tuti, adalah Kepala Sekolah SMPN 46 Nangahale, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kepala sekolah yang pernah mengabdi di sebuah sekolah terpencil di Malinau, Kalimantan Utara, juga merupakan guru penggerak angkatan pertama yang aktif sebagai pengajar praktek dan fasilitator di Kabupaten Sika. Program rutin kami setiap hari itu literasi membaca 15 menit setiap hari, doa lintas agama. Untuk pengembangan literasi itu kami ada pentas seni setiap hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu adalah hari fakultatif di mana tidak ada pembelajaran. Sekitar 30 km dari sekolah yang dipimpin oleh Ibu Tuti, terdapat sekolah yang berdiri sejak tahun 2016 oleh hasil dukungan dari masyarakat setempat. SMPN Nuba Arat dipimpin oleh Ibu Bargita Tati De Rosari atau yang akrab dipanggil Ibu Tati. Tantangan yang kami alami di sini adalah anak-anak ini banyak yang tinggalnya jauh. Kemudian kehidupan anak-anak sendiri secara ekonomi, banyak juga mereka dititipkan karena orang tuanya harus merantau. Sehingga programnya yang kami bangun adalah program kunjungan wali kelas. Jadi setiap wali kelas bertanggung jawab atas 30-32 siswa, dan pada awal tahun mereka akan melakukan kunjungan rumah sehingga tahu persis keadaan situasi anak. Ibu Tati lahir dan tumbuh di tengah keluarga guru sebelum akhirnya mengabdi selama 34 tahun sebagai seorang pendidik. Berkat dedikasinya, Ibu Tati pernah dianugerahi Satya Lencana Karya Satya pada tahun 2009 oleh Presiden Republik Indonesia. Harapannya anak-anak boleh menjadi pribadi yang bernalar kritis, tetapi memiliki karakter yang baik. Sobat Inspiratif, kita akan langsung menemui dua orang narasumber kita, yaitu Ibu Tuti dan Ibu Tati. Halo Ibu-Ibu, apa kabar? Baik Bapak. Sehat-sehat? Amin. Cuaca cerah ya hari ini, Ya, di pagi amin. ini di Puji Maumere. Tuhan. Ini menarik, Ibu Tuti, satu Ibu Tati, tapi mereka bukan saudara kembar. Tapi mereka saling mengenal dan mereka sangat dikenal sebagai penggerak di Kota Maumere. Nah, kita ngobrol-ngobrol waktu masa kecil dulu nih Ibu-Ibu. Mungkin dari Ibu Tati dulu ya. Baik. Ibu Tati masih ingat ketika dulu Ibu bersekolah di waktu kecil itu Ibu di mana? Apakah di Maumere atau Di Adonara Bapak. di Saya lahirnya di Flores Timur. Flores Timur? Di Flores Timur, tapi di pelosok lagi, bukan di Kota Larantukanya,
asal orang tua saya. Karena kebetulan bapak saya guru dan ditempatkan di Adonara, di kepulauan. Di kepulauan. Ya. Kemudian masa kecil saya di satu sekolah dasar Katolik yang kalau habis pelajaran tuh kita cepat-cepat lari ke kali tangkap udang. Jadi seperti itu nikmatnya. Sudah selesai sekolah? Tidak, istirahatnya kan setengah jam. Setengah jam. Ya. Lari karena kebetulan sekolahnya dekat kali. Rame-rame. Rame-rame sama teman-teman. Untuk menangkap udang. Tangkap udang. Ibu bisa nangkap udang? Cuman buat mainan aja. Buat mainan aja. Hanya istirahat, jadi biar lihat air mengalir, terus nanti sebentar dengar bunyi lonceng, lari lagi ke kelas. Saya tuh dulu kelas 1, saya tuh nggak tahu baca karena saya anak manja, Pak. Saya anak manja, tapi setelah itu saya dibully teman-teman. Akhirnya saya terdorong, saya nggak mau kalau dibully terus. Akhirnya saya belajar dan puji Tuhan saya berprestasi dari SD sampai kuliah karena merasa pernah dibully, nggak tahu baca, nggak tahu berhitung. Zamannya kami masih menggunakan batu tulis ya. Batu tulis. Dengan terus kalau berhitung gunakan lidi, bambu yang diikat, ya seperti itu. Jadi memang lebih banyak bermainnya. Jadi seperti sekarang, kalau sampai Mas Nadiem buat program yang di mana anak lebih merdeka, itu yang kami alami dahulu. Ibu merasakan apa yang sekarang sedang kita upayakan di Merdeka Belajar seperti yang Ibu rasakan waktu Ibu masa kecil, saya sekolah. SD. Tadi Ibu cerita tentang kalau bel istirahat berbunyi itu sudah pacu lari ke kali untuk tangkap udang. Ya. Ada lagi nggak momen yang bagi Ibu tuh kayak kalau saya ke sekolah, saya pokoknya senang ketika apalagi gitu? Jadi saya punya guru idola, Pak. Suaranya bagus, guru mengajarnya bagus sekali. Jadi saya dari kecil tuh sudah punya keinginan dan harapan semoga saya nanti jadi guru seperti beliau. Oh, ini guru SD. Guru SD. Ya. Dia mengajar kelas. Dia guru kelas. Jadi mengajar semua bidang studi. Semua mata pelajaran. Dan Ibu merasa kalau dia berbicara suaranya bagus. Bagus, terus sering nyanyi, terus pokoknya saya sangat mengidolakan guru saya itu. Apa yang membuat Ibu sangat senang dengan Bapak guru ini? Bapak guru ya ini? Ya, Bapak guru. Sangat kreatif, jadi segala hal itu dibawa ke seni gitu, Pak. Jadi bagaimana dia mengajar, dia menciptakan lagu-lagu seperti misalnya dia mengajar agama, itu dia ambil lagu di kitab suci, kata-kata di kitab suci terus dia lakukan. Guru SD Ibu? SD. Wow, berkesan sekali ya Bu ya? Iya, benar sekali. Luar biasa. Ibu Tuti, kecilnya di mana Ibu? Apakah juga di luar Maumere atau Ibu dari kecil ada di Maumere? Baik Bapak, kalau saya orang Maumere asli. Tetapi saya itu lahir di kampung. Di mana? Kampung namanya Klong Popot. Klong Popot. Bapak mama saya dari Bola, hanya saat itu tinggalnya di sana di Klong Popot. Jadi suasana tahun 92 itu di kampung saya belum ada listrik. Tetapi guru-guru yang bertugas di sekolah saya namanya SD Impres Belibaler. Itu kebanyakan guru-guru bukan dari situ, dari kampung yang lain-lain. Tapi saya juga sangat berkesan dengan dulu ketika saya SD. Mengapa demikian? Karena ada satu guru saya namanya Pak Kletus. Pak Kletus sekarang beliau masih aktif. Sekarang masih aktif? Masih aktif, mungkin 2-3 tahun lagi sudah pensiun. Kenapa Pak Letus Jadi Ibu beliau itu wajib, kami itu harus mengulang kembali apa yang sudah kami dapat hari ini. Besok beliau nanti tes lagi saat membuka kelas. Karena kami di kampung saat itu Bapak, sekolah ya urusan guru-guru, jadi kehidupan literasi kami di rumah kurang. Dengan adanya beliau, jadi terpaksa mau tidak mau bermain bagaimanapun harus ingat mengulang kembali pembelajaran. Beliau juga mengajarkan kami tentang banyak hal.
ada keterampilan putri, menyulam itu semua wajib menyulam. Ini guru SD? Guru SD. Ibu diajarkan menyulam? Menyulam. Terus beliau itu, kami dulu kan belum ada listrik, jadi setrika itu masih pakai arang. Setrika arang? Iya, jadi kami itu wajib bawa setrika arang dari rumah dengan tempurung, sampai di sekolah ya kami harus bakar, taruh bagaimana, menyetrikanya bagaimana, di bagian mana yang harus duluan. Kami itu wajib tahu. Mau tidak mau wajib tahu. Tetapi semakin kesini, semakin saya menyadari rupanya pengalaman saya di waktu SD itu menjadi pondasi kuat untuk literasi juga karakternya. Kalau dulu Ibu Tuti kecil mau pergi ke sekolah gitu ya, apa yang Ibu nantikan gitu? Karena saya dulu juga suka membaca, walaupun kami membacanya itu pakai pelita. Mungkin soal kedua itu takut nanti besok tidak bisa menjawabnya. Tetapi yang pertama itu biasanya saya penasaran, karena dulu itu buku bacaan juga kurang. Jadi ketika kalau lihat kulit bungkusan-bungkusan mie atau snack lainnya itu senang saja membaca. Sehingga nanti kalau sampai di kelas, guru saya itu kan senang kalau suruh kami mengarang. Jadi ini Ibu berdua mengingat masa waktu di sekolah SD, dasar ya? Oke, Bu Tati, Bu Tuti, sekarang kita ingin cerita pengalaman waktu jadi guru pertama kali ya. Bu Tati di mana pertama kali? Tadi saya tuh jurusan saya kan musik, Pak. Iya, tapi cuman diploma 3 di Kupang 3. Waktu itu saya angkatan ketiga, Sendra Tasik. Karena memang NTT ini terkumpul orang-orang yang punya musiknya bakat tinggi sekali, punya bakat musik. Orang tua saya juga guru musik, bapak saya guru bahasa Inggris tapi juga guru musik. Sehingga saya diarahkan kalau boleh membawa bakat tari bapak. Sehingga tahun itu saya 3 tahun ujian negara dulu, saya selesai lebih dulu dari teman-teman. Sehingga saya tamat dalam usia 20 tahun, saya sudah mengajar di SMP dan SMA PGRI Larantuka, tempat asal saya. Dan saya disuruh memimpin paduan suara pada tanggal 2 Mei atau 17 itu di tribun, di lapangan. Dan ya puji Tuhan masih semangat kan sebagai guru. Tapi kesan saya pertama, waktu saya lamar pertama masuk, saya diusir oleh penjaga sekolah. Kenapa? Karena saya masih sangat muda. Dan kebetulan saya waktu itu teringat saya pakai roknya itu warna seragam SMA. Kemudian saya duduk di ruang kepala sekolah menunggu waktu guru-guru mau briefing, mau apel. Kamu jangan di situ. Itu bukan tempatnya guru. Saya juga pindah. Dari waktu habis apel terus kepala sekolah memperkenalkan. Tapi setelah itu saya menyadari bahwa tidak mudah menjadi guru dan itu memotivasi saya. Dan kalau mau masuk kelas mengajar, anak-anak itu kan seusia saya, jadi halo gitu, diganggu anak-anak, murid. Tapi ketika sudah berdiri di depan kelas, saya merasa punya kewibawaan khusus karena saya menguasai materi. Seperti itu, jadi saya punya keyakinan penguasaan kelas itu tergantung dari kewibawaan guru, dan kewibawaan guru ada pada penguasaan materi. Kalau dia menguasai materi tidak masalah, karena anak pasti ingin mendengar apa yang dia katakan. Itu saja Bapak. Ibu mengalami dinamika ketika awal jadi guru masih muda dan bagaimana orang memperlakukan Ibu. Kemudian Ibu bisa memimpin kelas, membawa anak-anak ke choir, ke upacara 2 Mei, 17 Agustus. Apa yang ketika Bu Tati yang masih muda nih, yang masih awal menjadi karir gurunya, membayangkan Ibu ingin sekolah seperti apa? Atau sekolah itu bagaimana murid-murid belajar itu seperti apa yang Ibu bayangkan pada waktu itu? Yang saya bayangkan sebenarnya murid yang menguasai pengetahuan, tetapi kalau boleh sikap tingkah lakunya harus baik. Jadi selalu saya selipkan beberapa menit untuk bicara tentang karakter. Karena saya selalu prihatin kalau
kamu boleh cerdas tapi tidak berkarakter, tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti itu. Nah, Bu Tati dinamikanya sebagai guru muda, mengajar musik, dan dia membuktikan bahwa wibawa itu dari penguasaan materi, dan kemudian mengencangkan atau menguatkan karakter ya Bu, menekankan pentingnya karakter untuk murid-murid Ibu gitu ya, selalu menyelipkan. Iya, selalu menyelipkan. Bu Tuti yang juga masih muda pada waktu itu merantau ke Malinau, Kalimantan Utara, apa bayangan Ibu terhadap sebuah sekolah yang Ibu idamkan pada waktu itu sebagai tempat untuk mengajar? Bayangan saya tentang sekolah yang saya idamkan itu sekolah di mana interaksi antara guru dan siswanya itu baik, sehingga siswa itu memang benar-benar seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter. Tidak boleh hanya berat sebelah. Nah, jadi bayangan saya tentang sekolah idaman itu sekolah di mana guru, siswa, lingkungan belajarnya seimbang, ekosistem sekolahnya mendukung, sehingga peserta didik itu ya pengetahuannya oke, keterampilannya oke, karakternya pun luar biasa. Dan Ibu menekankan interaksi tadi ya, antara guru dan murid ya. Iya. Seperti apa? Kenapa interaksi ini yang Ibu tekankan juga tentang sekolah yang Ibu idamkan itu? Baik, kalau pengalaman secara dulu saya melihat pengalaman saya saat sekolah, mungkin saya mengalami dari kurikulum 92 saat saya belajar. Setelah itu 2006 Mama, setelah itu K13, mungkin K13 mulai pelan-pelan dihilangkan untuk berpusat pada peserta didiknya. Jadi dulu itu kan saya mengalami di mana hanya ada ceramah saja. Setelah itu, setelah kurikulum 13 itu saya sudah extend menjadi seorang guru. Rupanya dalam kegiatan yang saya lakukan pun masih sama banyak ceramahnya. Tetapi ketika saya juga mengikuti perkembangan zaman, perkembangan kurikulum yang ada dari literasi, baik itu yang saya dengar, saya tonton maupun yang saya baca, ternyata pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, sehingga menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang guru bagaimana saya meramu, mengemas sehingga pembelajaran yang nanti dalam kelas itu harus berpusat pada peserta didik. Setelah melalui hasil refleksi itu ternyata tidak serta-merta merubah saya. Rupanya kebiasaan lama itu masih selalu ada, tetapi saya mencoba pelan-pelan. Saya mulai menyapa anak-anak saya itu dengan sayang. Nak, sayang. Awalnya itu mereka juga rasa lucu. Oh, itu pertama kali Ibu lakukan panggilan dengan nak dan sayang dan anak-anak Ibu. Biasanya saya itu bilang Anda atau kalian. Jadi apa yang mereka rasakan? Mereka bilang cerita nggak sama Ibu ketika Ibu? Awalnya itu mereka rasa lucu. Mereka apa? Bilang mereka ketawa atau gila sih gimana? Lucu. Risih mungkin. Tetapi karena setiap pagi itu kalau di dalam kelas wali saya wajibkan setiap pagi itu wajib saling salam, saling menatap, berikan senyum, dan sampaikan kata-kata positif apa. Saling memuji. Kali pertama itu susah sekali, tetapi semakin kesini, ini SMP ya Bu SMP, ya? Semakin kesini rupanya semakin baik. Saya juga mencoba Bapak, coba silakan kalian saling menghina, itu cepat sekali, bahagia malah mereka. Kalau disuruh silakan saling menghina cepat, tapi begitu saling memuji lama sekali. Iya, macam lucu, mereka rasa risih. Nah, itu hanya di minggu-minggu pertama. Setelah masuk bulan, ketika saya biasakan setiap hari, akhirnya terbiasa mereka selalu dengan hal-hal positif. Jadi mereka menemukan sendiri, mereka bilang, oh Ibu, ternyata kita itu harus sukacita, harus senang untuk memuji ketimbang memberikan kata-kata yang tidak memotivasi. Interaksi Ibu dengan murid jadi berubah ya, ketika menggunakan kata-kata yang lebih apa ya, mungkin lebih ada kasih sayang Bu ya. Jadi
ternyata hal-hal kecil yang saya lakukan, teman-teman yang lain juga mulai memperhatikan. ada yang tidaklah datang bertanya langsung, mereka langsung ikut secara diam-diam. Tapi itu luar biasa senangnya saya, Bapak. Ada yang langsung datang tanya, oh ibu Tuti bagaimana begini-begini. Jadi mulai kami saling cerita. Jadi sebelum saya dilantik menjadi kepala sekolah, untuk kesepakatan kelas di sekolah sana sudah berjalan, budaya positif untuk buang sampah pada tempatnya sudah. Setelah itu mereka dalam tahap untuk memanggil anak dengan menyapa yang baik-baik, saling memotivasi anak-anak setiap pagi harus saling memberikan pujian. Tadi Bu Tati sempat kalau saya Bapak ketika saya jadi guru, saya suka masuk kelas, saya data di absen saya nama dan cita-cita. Jadi saya panggil nama kecilnya, nama panggilan manisnya, kemudian dengan cita-cita. Jadi kalau saya sapa, ya halo Ibu Bidan silakan, Pak Polisi silakan. Jadi itu membuat dia setiap kali kalau saya masuk saya senang karena dia tahu kita tos Pak Polisi gitu. Jadi semua kelas yang saya ajarkan tuh saya hafal mereka punya cita-cita. Ibu hafal nama kecil dan juga nama kecil dan cita-citanya. Itu luar biasa dan itu juga membuat interaksi dengan anak-anak juga jadi berbeda ya, Bu? Iya. Oke. Sekarang Ibu berdua sekarang jadi kepala sekolah ya? Iya. Tadi kan cerita jadi guru. Jadi guru ya. Sekarang ketika menjadi kepala sekolah, apa hal yang mungkin sama dan berbeda mungkin ya dari yang sebelumnya? Mungkin dari Bu Tuti dulu deh. Ketika jadi kepala sekolah, hal pertama itu saya agak gugup. Ada sisi senangnya, ada sisi tidak senangnya. Sisi senangnya, saya berpikir, oh semua yang saya dapat pada guru penggerak akan saya terapkan. Yang agak sedikit saya gugup, itu mampukah saya untuk mimpi-mimpi yang tadi sudah saya inginkan dapat saya terapkan. Itu awalnya. Setelah itu bersama teman-teman itu saya sampaikan kita lanjutkan hal baik yang sudah ada. Nanti dalam perjalanan jika ada hal-hal yang perlu kita tambahkan, kita benahi, nanti kita sesuaikan. Rupanya di awal Juli Ibu Ana memilih Merdeka Berbagi. Di akhir Juli saya yang harus menempuh Merdeka Berbagi. Jadi tahun ajaran sebelumnya PLT Kepala Sekolah yang baru sekali ini yang sangat banyak tantangannya ini ya Bu ya, ini Sobat Inspiratif sekolah mereka berdua banyak tantangannya ya, apalagi sekolah baru. Memilihnya atau hasil asesmennya itu mandiri berbagi, jadi yang paling sulit. Begitu ya? Dan Ibu yang mengeksekusi, beliau memilih, saya mengeksekusi. Jadi apa yang terjadi waktu itu Ibu? Berbekal pengalaman pendidikan dalam guru penggerakan, harus memaksimalkan potensi, best thinking. Jadi ya saya mengumpulkan teman-teman saya sambil melihat PMM-nya sudah sejauh mana. Rupanya teman-teman saya itu sudah menonton PMM semua. Sudah menonton topik-topik aksi nyata, sudah ada beberapa sertifikat. Guru-guru sekolah baru ini ternyata sudah sangat aktif. Iya Bapak. Ibu masuk ternyata mereka sudah. Karena sudah dengan PLT sebelumnya juga. Dengan PLT sebelumnya. Oh jadi PLT yang sebelumnya ini betul-betul menggerakkan komunitas guru di sekolah ini, sekolah baru yang sangat baru ini. Saya juga menjaga jangan sampai Bapak Ibu saya itu membohongi saya. Jadi saya minta screenshot profil supaya dari situ saya melihat sejauh mana mereka punya sertifikat yang ada. Nah setelah itu saya kembali melihat perangkat pembelajaran. Dari situ kami refleksi. Nah, jadi kami refleksi. Bapak Ibu jangan marah, mohon maaf. Saya hari ini, saat ini Bapak Ibu tolong mencintai saya karena pekerjaan kita itu berat. Satu, yang pertama Bapak Ibu harus terima saya, mencintai saya dulu. Karena kalau Bapak Ibu tidak terima saya, tidak mencintai saya, beban berat, salib berat ini tidak bisa kita pikul. Salibnya apa? Merdeka berbagi. Jadi Ibu menekankan, ayo teman-teman, maksudnya kita saling percaya gitu ya. Jadi maksudnya Ibu membangun kepercayaan itu di awal itu ya. Tolong bantu saya, tolong kita kerjakan sama-sama gitu ya. Setelah itu kami refleksi bersama. Refleksi dari hasil perangkat. Bapak Ibu
bagaimana dengan perangkatnya? Apakah perangkat ini adalah hasil karya Bapak Ibu? Ya. Ataukah perangkat ini adalah hasil adaptasi Bapak Ibu? Atau perangkat ini adalah hasil Bapak Ibu menyalin secara lurus-lurus? Jadi dari hasil refleksi kami buat RTL, rencana tindak lanjut. Ibu jadi pengajar praktek merangkap fasilitator dan narasumber ya? Iya. Jadi setelah Desember kemarin Bapak, saya pastikan kami ini benar-benar Merdeka Berbagi yang perangkatnya adalah hasil karya sendiri dan sudah berbagi di teman-teman pada sekolah lain. Ini gara-gara kecipratan dari PLT Kepala Sekolah sebelumnya, tapi Ibu melakukannya dengan penuh tanggung jawab ya. Ibu betul-betul memastikan teman-teman Ibu betul-betul melakukan apa yang menjadi pilihan sebelumnya. Jadi tuh Ibu menstrukturkan waktu belajar, Ibu mengembangkan budaya belajar, dan juga berbagi, karena mereka kemudian memang harus mandiri berbagi. Dan Ibu cek betul-betul, ini kualitasnya jangan asal salin, tapi ini betul-betul hasil pengembangan dari teman-teman Ibu, guru-guru Ibu, dan kemudian mereka ada refleksinya juga secara berkelanjutan ya. Ada jadwal-jadwalnya Ibu bilang tadi. Iya, benar. Jadi Ibu kayaknya suka jadwal ini. Karena saya mau tetok-tetok harus ada outputnya apa. Output harus ada outcome-nya. Jadi apa yang jadi aspirasi Ibu untuk bagaimana sekolah harus dikelola? Begitu Ibu jadi kepala sekolah, Ibu tancap gas. Ya, walaupun tancap gas tapi terstruktur. Dan ketika ada hal yang hasil refleksi perlu diperbaiki, ditingkatkan, terus kesinambungan dan budaya belajar sangat kental sekali ya. Kalau Bu Tati sebagai seorang yang seniman sekali ini, orang seni sekali, darah seni mengalir di Ibu ya, dari Bapak, Ibu mengajar musik, dan Ibu sangat menyenangi itu. Dan bahkan Ibu juga dari kecil sangat senang dengan ketika guru yang punya suara bagus dan bisa menggunakan kreativitas dalam mengajar dengan menggunakan bernyanyi. Ketika Ibu menjadi kepala sekolah, siap Bapak. Apa yang sama atau berbeda dengan impian Ibu waktu masa kecil, ketika Ibu kegembiraan ada jam istirahat, lari ke kali tadi tuh menurut saya tuh sangat ini sekali ya, imajinasinya atau memorinya tuh menyenangkan sekali. Saya lagi bayang kayak di film-film Ibu. Kayak film-film, danaunya tenang bagus tapi ada udang, anak-anak bermain di situ, habis itu balik ke sekolah gitu. Nah, ketika Ibu jadi kepala sekolah, apa yang berbeda Bu dengan sekolah ini? Pernah sekali saya punya kepala sekolah itu sakit. Dan saya ikut pelatih penguatan kepala sekolah. Jadi saya masih guru bantu dan masih muda, disuruh pergi ikut pelatihan. Penguatan kepala sekolah di Ende waktu itu. Sempat saya ditolak karena bukan kepala sekolah. Tapi setelah itu panitia mungkin panggil saya pulang dan saya bersyukur. Dan ketika itu saya ingat saya yang ada di dalam ruangan itu semua kepala sekolah dan pengawas. Panitianya bilang di dalam ruangan ini cuma ada satu guru, bukan kepala sekolah, bukan pengawas. Mungkin ada sesuatu yang bisa Ibu katakan tentang supervisi. Bagaimana Ibu sebagai seorang guru? Waktu itu saya jawab begini Bapak, saya tidak pernah takut kepala sekolah, saya juga tidak takut pengawas. Lalu mereka kaget kan semua pengawas dan kepala sekolah. Mereka pada miring, saya lihat guru apa ini guru seperti muda berani mengatakan. Tapi takut. saya tetap hormat mereka sebagai atasan saya. Kalau begitu Ibu takut siapa? Saya takut siswa Pak. Takut siswa. Kenapa Ibu takut siswa? Saya takut siswa, saya benar harus mempersiapkan diri berdiri di depan kelas. Administrasi saya pertaruhkan, perencanaan kelas saya buat, sehingga kapan saja pengawas atau kepala sekolah mau supervisi, siap, oke. Itu jawaban saya, dan waktu itu saya diberi aplaus. Itu dan memorable sekali ya bagi Ibu ya, tidak terlupakan ya pengalaman itu. Kenapa Ibu sampai bisa menyampaikan hal yang sangat filosofis itu Bu ya? Saya tidak takut kepala sekolah, saya tidak takut pengawas, saya takut siswa. Kenapa Bu? Karena memang saya merasa membayangkan kan ada 30 siswa yang ada menunggu saya Bapak. Kalau saya tidak siap, pasti saya ngomong ngalur-ngidul kan saya gergetan. Itu yang saya selalu katakan guru-guru, kamu kalau tidak siap jangan masuk.
Dan ketika saya menjadi kepala sekolah dan saya mulai menggerakkan teman-teman guru itu, mulai dengan menganalisis SKS, babak belur Bapak. Mereka sampai putus asa, mereka bilang, Ibu kami sesak napas, kami tidak bisa tarik napas. Saya biarkan saja Bapak, saya maju terus. Dengan tantangan yang sangat, ya saya berdarah-darah dan menangis, sering saya menangis. Malah saya dikerasin juga oleh guru karena mungkin mereka belum siap. Ibu disiplin kayaknya ya. Dan disiplin menjaga prinsip gitu kan. Iya Bapak, seperti itu. Jadi guru-guru kaget, kaget dengan saya. Tapi setelah itu refleksi tahun semester 1 waktu saya baru masuk kan kebetulan BDR waktu itu. Belajar dari rumah ya, belajar COVID dari ya. rumah. Tapi saya tetap mendampingi mereka bagaimana menganaliskan. Kita pasti akan, COVID ini satu ketika akan berlalu, kesempatan siswa tidak ada, kita belajar dengan saya. Apa yang saya lakukan sampai guru-guru itu menghasilkan buku kerja guru yang mereka foto profilnya bagus-bagus dan menyerahkan, tetapi tidak copy paste Bapak. Tidak copy paste. Ibu pastikan juga itu saya tidak? Pastikan, karena mulai saya kawal dari menganalisis. Dan itu saya kawalnya tuh sampai mereka tuh benar mahir sekali bedah KD, lalu menempatkan kata-kata operasional untuk sampai kepada penilaiannya. Dan puji Tuhan Bapak, satu ketika mereka menyampaikan kalimat yang membuat saya terkaget-kaget. Waktu Mama, di sini sering disapa Mama. Waktu Mama datang, kami masih ada di trek yang buruk. Sekarang kami sudah duduk di bis yang baru. Saya tepuk tangan karena guru-guru hebat saya, luar biasa mereka. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah, Ibu memiliki visi ya? Bahwa sekolah itu betul-betul harus gurunya itu siap untuk mengajar. Jadi prinsip bahwa takutlah kepada siswa yang kalian ajar, dan untuk itu persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya. Itu rasa tanggung jawab untuk kita mengajar. Ibu tanamkan itu kepada guru-guru Ibu sampaikan ekspektasi Ibu, dan kemudian Ibu bantu guru-guru Ibu walaupun dengan penuh dinamika frustasi pada waktu awal, tapi pelan-pelan Ibu terus bimbing mereka sampai akhirnya mereka bisa. Mereka sangat percaya diri Bapak. Sekolah yang saya idam-idamkan itu adalah mempunyai kultur Bapak. Jadi sekolah swasta itu karena mereka punya sarprasnya oke, mereka punya dukungannya bagus. Saya katakan guru-guru, kalau sekolah negeri juga bisa bersaing, meskipun kita punya keterbatasan, karena kamu punya kepercayaan diri sebagai guru, tidak usah takut. Kenapa kita tidak bisa bersaing dengan sekolah lain? Dan yang paling pertama adalah modal diri, kepercayaan diri menjadi seorang guru yang oke. Bu Tati sama Bu Tuti, apa tantangan terbesar sebagai seorang kepala sekolah dalam bergerak mewujudkan sekolah yang dalam bayangan Ibu berdua cita-citakan? Silakan Ibu Tuti dulu. Tantangan terbesar merubah mindset. Merubah mindset? Iya. Maksudnya gimana Bu? Bagaimana merubah pola pikir, baik itu pola pikir saya sendiri, pola pikir GTK Guru dan Tenaga Kependidikan saya, anak-anak saya, orang tua wali. Bagaimana Ibu bisa mengubah itu? Solusinya apa Bu? Solusinya yang pertama, untuk saya dengan teman-teman guru di sekolah, kami sama-sama refleksi tentang hal apa saja yang sudah kami lakukan untuk anak-anak. Apakah kami sudah membebaskan anak itu dari bullying? Apakah sekolah itu sudah menjadi tempat yang nyaman? Apakah pembelajaran itu sudah berpusat pada peserta didik? Nah, setelah itu, dari hasil refleksi, kami juga mengundang orang tua wali untuk datang supaya kami menyamakan persepsi. Sehingga hal-hal baik yang sudah kami lakukan di sekolah, orang tua mendukung di rumah, melekat. Kami tidak berdiri sendiri-sendiri. Jangan sampai anak merasa, oh di rumah diajarkan seperti ini, di sini di sekolah seperti ini. Beda ya. Ya. Sehingga itu juga agak sulit, yaitu tentang kekerasan, mungkin fisik. Kami sekarang di sekolah, kami memang benar-benar sekolah ramah anak,
dalam rapor pendidikan kami sudah hijau. Sudah hijau. Karena ini tantangan yang sangat berat, Bu, ya, iya, untuk budaya kekerasan itu, iya. ya, Bu. Sehingga saya selalu tekankan pada orang tua, tolong bantu pihak sekolah, jangan sampai anak merasa kekerasan itu hal yang biasa. Sehingga hal baik yang sudah anak dapatkan di sekolah, di rumah juga mendapatkan hal yang sama, sehingga mereka merasa lebih dicintai, lebih dihargai. Selain itu, tantangan terbesar saya juga, kami tahun lalu, tahun kedua yang sekarang kelas 1, itu mengalami hal yang tidak menyenangkan, di mana ada isu mengatakan kalau sekolah kami itu mungkin tidak akan dilanjutkan, akan ditutup. Jadi ada beberapa anak yang terpaksa mereka tidak mau ke situ. Karena ada isu tadi. Iya. Tetapi sekarang ketika mereka melihat sekolah kami itu adalah sekolah menjalankan kurikulum merdeka, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sudah banyak. Kami tidak ada ujian, Bapak. Iya. Karena kami sudah merubah mindset. Sekolah itu bukan untuk ujian, tetapi setiap hari adalah ujian. Karena selesai tujuan pembelajaran wajib ada sumatif. Kami juga sudah meningkatkan soal asesmen kami menggunakan soal-soal AKM. Saya merasa itu juga adalah branding untuk sekolah kami, dan otomatis banyak peminatnya. Tetapi apalah daya kalau peminatnya banyak dan saya tidak memiliki ruangan. Jadi mungkin tantangan saya itu. Ya, makasih Bu Tuti. Kalau bagi Bu Tati, apa tantangan terberat yang Ibu mungkin sedang hadapi, pernah hadapi untuk mewujudkan sekolah yang Ibu cita-citakan? Saya melihat tantangan pertama dari guru, memang mau merubah mindsetnya itu. Jadi tetap tapi mindsetnya tapi sekarang mereka sudah dengan program-program yang saya lakukan, gebrakan ada. Mari dana kita seperti ini, mari kita lihat keadaan sekolah kita seperti ini, kita duduk. Jadi saya itu tahun semester pertama tuh saya terbitkan 2 SK, Bapak. SK pembagian tugas mengajar dan SK pengembangan mutu pendidikan. SK pengembangan mutu pendidikan. Jadi sudah melakukan pengelolaan kinerja sebelum ini ya, pun juga sudah dari 4 tahun yang lalu sudah seperti itu. Jadi setiap guru tuh mengerti, bahkan mereka bilang, Mama 8 standar tuh apa? Mari kita duduk. Jadi setiap guru tuh tercover di satu koordinator di standar isi, standar SK. Lalu ketika kita paparkan uang dananya ini, kamu lihat RKJM kita butuh tahun ini apa. Jadi mereka belajar bagaimana menyusun RKAS. Jadi kita datangkan seluruh stakeholdernya. Jadi tantangan saya pertama kan guru-guru tidak punya bayangan bahwa menyusun perencanaan itu harusnya seperti ini sampai kepada dana. Dan mereka mengusulkan, mereka hitung sendiri dananya, mereka cover. Lalu pada hari ketiga pleno kami datangkan stakeholder, siswa, orang tua murid, dari dinas PKO, dari komite, duduk bersama lalu bentangkan seluruh. Mereka presentasi Ibu paparkan ke orang tua. Mereka sendiri yang presentasi. Guru-guru yang tadi ada koordinatornya itu. Dari standar isi kami punya ini, usulan dana butuh ini. Lalu lihat ketika tahun 2022 mereka mulai dengan membedah rapor pendidikan. Jadi mereka cukup mahir dalam membedah rapor. Caranya juga Ibu undang orang tua, komite. Ya, jadi kita beberkan hasil rapornya. Dibeberkan hasil semua. Sehingga mungkin tahun ini saya tidak tahu Ibu sekolah lain apakah sudah disahkan RKAS. Sekolah saya sudah disahkan RKAS-nya karena dinas tahu bahwa prosesnya benar dari bawah, dan selama ini 4 tahun saya membelajarkan karena mereka calon kepala sekolah, Bapak. Mari kita buat perencanaan yang benar. Jadi Ibu betul-betul transparan ya. Jadi sebenarnya tantangan saya pertama merubah mindset, tapi sekarang menurut saya sudah ada titik terang, mereka bisa berefleksi dalam komunitas belajar. Dan mereka semua dipercayakan untuk menjadi narasumber, dan mereka benar menuntun PMM. Kemudian tantangan yang berikut adalah latar belakang siswa, Bapak. Latar belakang siswa? Latar belakang siswa ini banyak sekali, hampir 500 siswa itu 80% anak-anak yang ditinggal orang tua. 80% anak-anak ditinggal orang tua merantau, Bapak. Dua-duanya atau salah satu? Iya, dua-duanya. Biasanya atau mamanya pergi sendiri atau bapaknya pergi Siapa sendiri. Siapa yang merawat mereka di rumah? Nenek, tante. Sehingga program unggulan yang saya buat di sini adalah
bagaimana mengenal siswa secara dekat dengan kunjungan rumah Bapak. Jadi setiap wali kelas, 16 rombel, 16 wali kelas bertanggung jawab atas 30 anak. Kita rencanakan penggunaan dana BOS untuk kunjungan rumah. Dan mereka pergi ke rumah-rumah anak 30 itu, tahu anak itu dari rumah jaraknya ke sekolah berapa, rumahnya seperti apa, dia tinggal dengan siapa, dia makan pagi atau tidak, dia pakai ojek atau jalan kaki, dan semua itu dibuat di data dan dibuat laporan wali kelas. Dan itu orang tua sangat, jadi kita mau kegiatan apa saja mereka sangat senang karena sudah ada gurunya datang. Hari Sabtu sebelum kita kombel ada refleksi tentang kegiatan sepanjang minggu, ada masalah soal kehadiran siswa. Wali kelas tuh sebut mendetail tentang anaknya. Kenapa dia suka tidur di kelas? Karena dia tidak makan pagi. Kenapa dia sering sekali terlambat? Karena dia tinggal rumahnya jarak berkilo-kilo. Sehingga 3 hari tidak datang, wali kelasnya pasti jemput. Ditunggu sampai pakai berpakaian, semua diantar ke sini. Wali kelasnya datang jadi menjemput? Ya, sampai jemput. Dan itu mereka ikhlaskan, maksudnya sudah menjadi tanggung jawab. Kemudian anak-anak juga datang dengan gembira karena tahu mama dan bapaknya tunggu di sekolah. Wali kelasnya. Mungkin itu bapaknya. Ibu kepala sekolah dipanggil mama, yang guru-guru lain ada dipanggil papa juga. Ibu wali kelas. Oh, wali kelas. Mamanya cuma disapa kepala sekolah. Kepala sekolah. Karena udah dianggap keluarga ya. Iya, harusnya seperti itu Bapak. Jadi saya di luar dengan mereka ya, saya seperti anak mama dan sebagainya, tapi di dalam ruang kepala sekolah tegas. Oke. Terakhir, Bu Tuti, Bu Tati, apa mimpi, harapan Ibu untuk apakah Maumere atau Sika, NTT, Indonesia di bidang pendidikan? Apa mimpi dan harapan? Mungkin Bu Tati dulu deh. Ya, mimpi saya Bapak, dengan adanya kurikulum merdeka, anak lebih merdeka, guru merdeka, dan memang mereka benar-benar menjadi ujung tombak perubahan di sekolah. Sehingga cita-cita saya bahwa satu ketika semua guru-guru saya menjadi guru penggerak dan boleh menjadi pemimpin pembelajaran, tetapi juga boleh dipercayakan menjadi pemimpin sekolah. Karena kultur yang saya bangun di sini, saya harapkan bisa berkembang untuk menjadi kepala-kepala sekolah yang baik. Seperti itu. Jadi jadilah orang baik yang benar, tetapi sadar. Kalau dia sudah selalu sadar, maka dia akan selalu berefleksi. Dalam komunitas kita bicara apa adanya, berbagi, supaya harapan dan cita-cita sekolah ini boleh menjadi sekolah yang merdeka dan anak-anak yang tamat memiliki keterampilan pengetahuan tetapi bernalar kritis dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Itu saja Bapak Dirjen. Luar biasa, terima kasih Bu Tati. Amin Bapak. Bu Tuti, silakan pesan penutup, mimpi harapan Ibu buat Maumere, Sika, NTT atau pendidikan Indonesia. Harapan saya buat pendidikan di Indonesia, semoga semua anak-anak Indonesia selamat dan bahagia. Bagaimana caranya? Ya, mari dari lingkup yang kecil, kami di sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kami mulai dari diri, kami benar-benar menyentuh hati anak, benar-benar memikirkan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bagaimana kami mengaplikasikannya dalam kegiatan kami, tugas pokok dan fungsi kami yang seharusnya, selalu melakukan refleksi-refleksi untuk perubahan dan perbaikan, dan selalu melihat aset kekurangan adalah kelebihan. Maka dimanapun kami berada, di pelosok apapun, kami adalah anak Indonesia yang siap untuk selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara sekali ya Bu Tuti. Oke, luar biasa Sobat Inspiratif. Ini kita sudah mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari kedua narasumber hebat kita pada episode ke-6 kali ini. Terima kasih Bu Tati, Bu Tuti atas kesediaannya untuk berkenan membagi inspirasi-inspirasi buat kami semua. Dan semoga Sobat Inspiratif juga terinspirasi sama dengan saya. Ini saya di sini sepertinya energinya bertambah banyak
sebelum memulai podcast dengan akhir kayaknya lebih banyak yang sekarang karena luar biasa energi positif yang disampaikan melalui inspirasi-inspirasi dari kedua narasumber kita. Demikian Sobat Inspiratif, episode ke-6 tentang sekolah yang dicita-citakan. Semoga Sobat Inspiratif mendapatkan banyak makna dan bisa menggali banyak inspirasi, dan kita bertemu di episode ke-7. Terima kasih, sampai jumpa. Langit mau mere, membiru sampai ke arah selatan. Di bawah teduhnya, para guru memainkan lagu-lagu tentang pengabdian. Langit mau mere, masih membiru sebelum datangnya hujan. Dalam sejuknya, para guru merawat pohon pendidikan untuk masa depan. Dan pada tepi pantai berombak tenang, pada sudut bukit berbatu karang, pada setapak jalan di ladang kakao dan ladang jagung, aku melihat murid-murid melangkah yakin menuju masa depan. Aku melihat murid-murid berlarian ke sekolah dengan riang gembira. Langit mau mere, terus membiru sampai selatan. Ingatan pada timur adalah cinta yang tak tergantikan. Untuk para pengabdi pendidikan, para penggalah masa depan, bersama Merdeka Belajar akan terus kita songsong sekolah yang dicita-citakan.